Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Sabtu 19 Maret 2022 di Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, di Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria, gereja mengajak kita merenungkan 3 bacaan suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel bab 7 ayat 4 sampai 5a, dilanjutkan ayat 12 sampai 14a, dan dilanjutkan ayat 16. Sedangkan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 13, dilanjutkan ayat 16 sampai 18, dilanjutkan ayat 22. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21, dilanjutkan ayat 24a. Hari ini saya ajak kita merenungkan tema Santo Yosef, teladan iman buat kita semua. Saudara dan saudariku, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Suci menurut Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21, dilanjutkan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya." Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, tahun lalu kita merayakan tahun Santo Yosef. 1 tahun penuh kita merenungkan tentang Santo Yosef, kepribadiannya sebagai seorang bapa, seorang ayah, seorang suami. Dan terutama pada tahun itu, tahun kemarin, ketika kita merenungkan tahun Santo Yosef, kita mau belajar daripadanya, belajar soal imannya. Kehidupan iman kita diharapkan, dan saya kira kita semua diperteguh oleh iman daripada Bapak Yosef, dari Santo Yosef ini. Bagaimana menjalankan hidup iman yang benar. Saudara dan saudariku, dalam Injil hari ini kita baca dan dengar bagaimana tulus hatinya Santo Yosef dalam menangani suatu masalah. Bagaimana tenangnya Santo Yosef ketika dia ada dalam masalah. Dan yang luar biasa, bagaimana Santo Yosef menyerahkan semuanya pada Tuhan
Dia tidak membiarkan dirinya sendirian ketika dia menghadapi persoalan besar dalam hidupnya. Ketika dia tahu bahwa tunangannya Maria sudah mengandung, dia tidak serta-merta membiarkan atau pergi dari tunangannya. Dia sertakan Tuhan dalam persoalan yang sedang menimpanya. Imannya membawa dia sadar bahwa dalam segala persoalan hidup, Tuhan harus diikutsertakan sebelum sebuah keputusan diambil. Semuanya menunjukkan bagaimana hidup iman Santo Yosef yang luar biasa, dan kita belajar banyak dari beliau. Saudara dan saudariku dalam Tuhan, satu hal lagi yang luar biasa dari Santo Yosef adalah ketaatannya kepada perintah Allah, pada kehendak Allah. Ketika disadarkan dan dijelaskan dalam mimpi untuk mengambil Maria sebagai istri, dia tanpa bertanya banyak segera melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Kesiapsediaan yang tanpa banyak kata dan taat pada kehendak Allah adalah satu sikap iman yang luar biasa. Dan itu ditunjukkan ketika dia mendampingi Yesus, mendampingi Maria dalam sejarah keselamatan, dalam proses penyelamatan yang datang dari Allah sendiri. Santo Yosef turut terlibat di dalamnya. Saudara dan saudariku, mari di hari raya Santo Yosef ini, di hari pesta ini, di masa Prapaskah ini, kita sungguh belajar dari suami Santa Perawan Maria ini. Kita belajar untuk hidup tulus hati. Kita belajar untuk mempertimbangkan segala persoalan hidup dengan menyertakan Allah. Kita belajar mendengarkan Allah. Kita belajar untuk taat pada kehendak Allah dan membiarkan Allah yang menyetir kehidupan kita. Kehidupan iman dengan teladan dan contoh hidup Santo Yosef akan membuat hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih oke. Semoga. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan syukur atas segala rahmat dan kasih cinta-Mu. Bantu kami untuk meneladani Santo Yosef, agar hidup iman kami dari hari ke hari menjadi lebih baik dan bermutu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.